Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bu Nur minta tolong Mas Ananta sebagai ketua kelas memimpin berdoa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Mas Dio. Mas Dio kemana? Sakit. Pesan Bu Guru hari ini, kita harus tetap bisa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat. Beli makanan di kantin itu boleh, nggih. Tapi alangkah lebih baiknya kita sarapan dulu di rumah. Nggih, sebelum kita berangkat ke sekolah. Siapa yang belum sarapan tadi? Sudah semua? Sudah. Kenapa enggak sarapan, Mas? Besok sarapan dulu ya. Nah, sebelum menanamkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air, kita akan melaksanakan ini, menanamkan cinta, nilai kebangsaan dan cinta tanah air dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama dengan mengikuti irama musik yang sudah disiapkan Bu Nurul. Kita berdiri. Apa-apa, mengikuti lagu ya. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merayakan dibangun Nusantara. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Anak-anak bisa duduk kembali. Untuk meningkatkan motivasi belajar kita, mari kita mencoba untuk melakukan yel-yel yang sudah disiapkan Bu Nurul, nggih. Ketika Bu Nurul bertanya, bagaimana anak-anak? Siapkah kalian untuk belajar? Jawab kalian apa? Siap, 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 yes. Coba diulangi lagi ya. Bagaimana anak-anak? Siapkah kalian untuk belajar? Siap, 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 yes. Baik. Nah, coba perhatikan. Kemarin, di pertemuan kemarin kita sudah melaksanakan percobaan berupa membuat proyek apa? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik apa saja? Seri dan paralel. Pinter. Kemarin itu kita pada waktu membuat proyek menggunakan baterai, kabel, saklar, dan lampu. Nggih. Siapa kira-kira yang masih ingat
apa saja fungsi dari baterai, kabel, saklar, dan lampu? Fungsi baterai dulu, siapa yang bisa menyebutkan apa fungsi baterai? Siapa yang bisa? Angkat tangan, Mbak. Baterai sebagai sumber energi. Iya, pinter. Sebagai sumber energi listrik. Terus, kabel. Apa fungsi kabel pada rangkaian listrik? Untuk pinter sekali, untuk mengalirkan listrik dari sumber baterai ke lampu. Pinter sekali. Terus, saklar. Apa fungsi saklar? Untuk meng-on-off-kan arus listrik boleh, atau untuk menutup dan membuka arus listrik. Begitu ya. Terus kalau lampu, apa fungsi lampu? Menghantarkan apa? Iya. G, paham ya? Hari ini kita akan belajar tema 3 tentang tokoh dan penemunya, dan subtema 3, ayo menjadi penemu. Apakah kalian siap untuk menjadi penemu? Siap. Pintar sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, melalui pengamatan materi dan video pembelajaran pada flipbook, siswa diharapkan mampu yang pertama, mampu membuat diagram Venn. Terus yang kedua, mampu menganalisis ciri-ciri kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan yang ketiga yaitu mampu membuat karya dari hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi. Begitu ya? Oke. Seperti di pertemuan kemarin, kita sudah melaksanakan menggunakan media flipbook pada waktu proses pembelajaran. Hari ini kita akan menggunakan lagi, tapi dengan buku yang berbeda dan isi materi yang berbeda. Kemarin Bu Nurul sudah menginformasikan untuk membawa handphone. Kalian siap? Siap. Siap nggih? Sekarang boleh dikeluarkan handphonenya. Ini Bu Nurul di sini memiliki kode barcode untuk masuk ke buku flipbook yang telah dibuat Bu Nurul. Begitu ya? Coba dibagikan ke kelompok. Minta tolong dikasihkan kelompok belakang ya. Nanti gabung sama ini ya. Ini apa sih? Sudah? Coba sekarang kalian memulai untuk mendekatkan kamera handphone kalian pada kode barcode yang telah disiapkan Bu Nurul. Pada gambar yang sudah dibagikan Bu Nurul ya. Terus di situ nanti setelah tertangkap akan keluar alamat web yang seperti di depan ini. Sudah? Nah, ketika kamu berhasil membuka kode QR yang telah dibagikan Bu Nurul, nanti akan terhubung ke dalam buku yang telah disiapkan Bu Nurul. Sudah berhasil anak-anak? Sudah. Apakah sama dengan buku yang di pertemuan pertama kemarin? Berbeda. Oke. Nah, sekarang buku yang kalian buka itu judulnya apa?
Tema 3, subtema. Ya, kita buka halaman berikutnya. Pemetaan KD di situ ditampilkan, indikator capaian kompetensi juga ditampilkan di situ. Nah, sekarang materi ajar. Materi ajar bahasa Indonesia di sini kita tetap akan mempelajari teks eksplanasi dengan memperhatikan kalimat efektif dan kosakata baku. Materi IPA kita akan tetap mempelajari rangkaian listrik sederhana yang telah kalian buat proyeknya, begitu ya. Nah, coba dilihat gambar tokoh yang ada di buku kalian. Bisa dilihat juga di layar LCD-nya Bu Nurul di depan ini. Siapa kira-kira tokoh hebat yang di depan ini? Bapak B.J. Habibie. Betul sekali. Bapak B.J. Habibie. Siapakah beliau? Presiden, pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia. Siapa yang tahu apa kira-kira kehebatan Bapak B.J. Habibie? Membuat pesawat terbang. Siapa yang punya cita-cita seperti Bapak B.J. Habibie? Entah itu menciptakan pesawat terbang, kereta api, siapa kira-kira? Angkat tangan yang tinggi. Pintar sekali, hebat. Mudah-mudahan cita-cita kalian bisa tercapai apapun itu. Gitu ya. Sudah, sekarang buka halaman berikutnya. Di situ ada biografi, cerita singkat tentang kehidupan Bapak B.J. Habibie. Bu Nurul beri waktu kalian membaca nanti nggih untuk membaca sekilas biografi Bapak B.J. Habibie. Nah, coba sekarang diberi waktu Bu Nurul untuk membaca. Baca dulu teks biografi Bapak B.J. Habibie yang sudah ditampilkan Bu Nurul di flipbook. Sudah anak-anak? Sudah kira-kira? Sudah. Coba dilihat di depan. Nah, diulangi lagi Bu Nurul setelah kalian membaca ya. Perhatikan, siapakah tokoh ini? Bapak B.J. Habibie. Betul ya? Terus, apakah peranan beliau bagi bangsa Indonesia tadi sebagai Presiden ketiga Indonesia? Terus selain itu menciptakan pesawat terbang. Begitu ya. Nah, sudah kegiatan literasi sudah selesai. Coba diperhatikan sekarang. Nah, dibalik bukunya. Kalian bisa membalik buku flipbooknya lagi. Apakah di situ ada bacaan teks eksplanasi ilmiah tentang penemu pensil? Ada? Sudah menemukan? Nah, ya baik.
pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemu pensil, di situ ada beberapa kata yang digarisbawahi. Begitu ya? Coba cermati beberapa kata bercetak miring yang merupakan kosakata tidak baku. Coba dibaca. Bandingkan dengan kata-kata yang lainnya di sekelilingnya itu. Sampun? Kira-kira kalian menemukan kata apa saja di situ? Gimana sih? Apalagi? Bikin. Apalagi? Modern. Apalagi? Zaman. Dan lain sebagainya. Kira-kira dengarkan Bu Nurul ya. Di situ ada kata bikin. Seharusnya di situ harusnya menggunakan kata apa? Apa? Membuat atau buat, nggih. Nah, bikin harusnya digantikan dengan kata buat. Gimana sih? Itu harusnya menggunakan kata apa? Bagaimana. Jadi dari perbandingan kedua kata tersebut, kalian bisa menyebutkan apa sih perbedaan kata baku dan non baku. Kata baku itu apa? Coba dilihat di buku flipbooknya di situ. Apa sih kata baku? Kata yang sesuai dengan, iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia boleh, sesuai dengan ejaan EYD, aturan ejaan EYD, begitu ya. Nah, terus coba sekarang Bu Nurul minta tolong perwakilan kelompok untuk mengambilkan rangkaian listrik yang di belakang. Kelompok 1, Mbak, minta tolong. Sama kelompoknya siapa kemarin? Kelompok, ya, Mas, minta tolong diambil. Di sini, berdiri di sini sebentar. Berdiri di sebelahnya. Nah, sekarang mari kita amati. Berdiri di sini, Mas. Dari kedua rangkaian ini, coba sekarang diperhatikan. Dari kedua rangkaian ini rangkaian apa, Anak? Seri. Rangkaian seri. Terus di samping ini rangkaian apa? Rangkaian paralel, gitu ya. Nah, coba diperhatikan dulu persamaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Persamaannya terdapat apa? Sama-sama memiliki sebagai apa, baterai? Sumber energi listrik. Itu persamaan pertama, gitu ya. Persamaan kedua, sama-sama menggunakan kabel sebagai apa? Mengalirkan listrik dari sumber energi listrik ke pemancar lampu, begitu ya. Terus persamaan ketiga, sama-sama menggunakan, boleh, sama-sama menggunakan saklar. Apa fungsi saklar tadi? Meng-on-off-kan listrik, begitu ya. Terus persamaan berikutnya, sama-sama menggunakan lampu. Itu persamaannya ya. Terus sekarang perbedaan.
perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel diangkat yang tinggi. Nah, apa kira-kira perbedaannya? Rangkaian seri, rangkaiannya lebih sederhana, sedangkan rangkaian paralel lebih apa? Lebih rumit, begitu ya. Perbedaan kedua, rangkaian seri hanya menggunakan satu saklar, sedangkan rangkaian paralel ya mengikuti jumlah lampu, begitu nggih? Terus perbedaan berikutnya apa? Ya, betul sekali. Rangkaian paralel disusun secara pinter. Seri secara bersusun, paralel secara berjajar. Perbedaan berikutnya. Apabila satu lampu pada rangkaian seri bermasalah, maka lampu lainnya ikut mati. Sedangkan pada rangkaian paralel, ketika ada satu lampu bermasalah, lampu lainnya tidak ikut mati. Iya, tidak ikut mati, tidak berpengaruh, begitu ya? Paham nggih? Persamaan dan perbedaannya ya? Nggih, baik, terima kasih. Bisa dikembalikan ke tempat pajangan, Mbak. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui perbedaan antara kosakata baku dan tidak baku, dan setelah kalian mengetahui perbedaan dan persamaan rangkaian seri dan paralel, mari kita bentuk kelompok belajar untuk pelaksanaan pembelajaran ke depan, begitu ya? Nah, coba Bu Nurul minta tolong kelompok 1 untuk mengambil label kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2 dipasang di meja nggih. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, sekarang kelompok sudah dibentuk. Dari masing-masing kelompok, tentukan satu ketua kelompok kalian. Kelompok 1 siapa sebagai ketua kelompok? Sepakat Mbak Gisel ya? Kelompok 2 ketua kelompoknya siapa? Mbak Lisa, pintar. Kelompok 4 kelompok 3 siapa yang menjadi ketua kelompok? Mas Ananta, sepakat ya? Kelompok 4 Mbak Wilda. Kelompok 5 Mas Mijar. Kelompok 6 Mbak Nindi. Nah, setelah dibentuk ketua kelompok bisa membagi tugas kerja pada anggota kelompoknya nanti ketika sudah dibagikan LKPD dan sudah melaksanakan perencanaan proyek, gitu ya. Oke. Terus sekarang, nah, Bu Nurul memiliki LKPD 1 dan 2. Sebelum Bu Nurul bagikan, coba diperhatikan. Ini adalah LKPD yang nantinya akan dibagikan Bu Nurul ke kalian. Coba diperhatikan. Ini LKPD 1, begitu ya. Nah, tulis dulu anggota kelompoknya nanti.
Setelah itu baca petunjuk pengerjaan, jangan lupa. Selanjutnya perhatikan kegiatannya itu. Scan kode QR sudah kamu lakukan, terus bacalah biografi juga sudah kamu lakukan. Terus setelah itu jawab pertanyaan berikut pada tempat yang telah disediakan. Di bawah ini sudah disediakan Bu Nurul tempat untuk menulis jawaban, begitu ya? Apa Bu pertanyaannya? Di nomor 3 ada 3 poin di sini. Bagi kelompok, bagi tugas pada kelompok kalian. Siapa yang mencari jawaban A, siapa yang mencari jawaban B, dan siapa yang mencari jawaban C, begitu ya? Itu LKPD 1. Sedangkan di LKPD 2, coba perhatikan. Kalian juga harus menulis anggota kelompok kalian. Setelah itu baca tujuan dan petunjuk pengerjaan. Nah, di sini ada gambar diagram Venn. Di warna lingkaran biru, kalian harus menuliskan apa di situ? Perbedaan rangkaian seri. Dan di sini perbedaan rangkaian paralel. Selain itu, kalian harus menyebutkan persamaannya. Di mana Bu? Di sini. Kalau di sini tidak cukup tempatnya, boleh ditulis di bawah sini. Paham begitu ya? Ye. Kalian bisa menyebutkan perbedaan dan persamaan dari rangkaian set dan paralel dan tuangkan pada diagram Venn yang sudah disiapkan oleh Bu Nurul pada LKPD kalian masing-masing. Gitu nggih? Ya. Nah, terus perhatikan. Nanti Ibu Nurul juga memiliki kartu kosakata baku dan tidak baku. Coba perhatikan. Selain mengerjakan LKPD, kamu harus merancang proyek karya yang menampilkan peta konsep dari kata baku dan tidak baku. Begitu nggih? Nanti Bu Nurul memberikan, besok di pertemuan kedua, Bu Nurul memberikan kartu kosakata baku dan tidak baku. Tugas kalian adalah menuliskan apa kosakata baku atau tidak bakunya dari kata ini. Sama terjemahan, apa sih istilah dari kata tersebut. Begitu ya. Nanti kalian akan menempel pada kertas Asturo. Jadi tentukan kira-kira alat dan bahan apa yang akan kamu butuhkan pada pertemuan berikutnya untuk membuat karya. Selain kartu kosakata yang dibagikan Bu Nurul, kertas Asturo, terus setelah itu butuh apa lagi kira-kira kalian? Spidol. Untuk memotong menggunakan apa? Gunting. Untuk menempel menggunakan double tip, gitu ya. Lem double tip boleh. Alangkah lebih rapinya menggunakan double tip saja ya. Jadi nanti kamu berdiskusi dengan kelompok kira-kira bagaimana ya desainnya ya. Desain pajangannya bagaimana ya, desain karyanya bagaimana ya. Dan tentukan alat dan bahan, begitu ya. Siap? Baik. Nah, sekarang Bu Nurul akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Kelompok 1, Bu Nurul minta tolong untuk maju ke depan. LKPD 1 dan 2. Kelompok 2.
Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Apakah LKPD yang kalian terima sudah lengkap? Terdiri dari LKPD 1 dan 2? Sudah? Sudah. Baik. Sebelum kita mengerjakan tugas, kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Nanti kalian bisa bertanya di tengah-tengah pelaksanaan mengerjakan LKPD, begitu ya? Oke. Pun, sekarang dipersilahkan Bu Nurul, coba perhatikan sebelum mengerjakan. Nah, kita membuat kesepakatan dulu. Ya. Kita membuat kesepakatan dulu. Kira-kira untuk mengerjakan LKPD 1, LKPD 2 dan membuat desain proyek dari karya yang akan kalian buat di pertemuan 2, kalian membutuhkan waktu berapa menit kira-kira? 20 menit cukup? Cukup nggih? Ya, baik. Kita bisa memulai untuk mengerjakan LKPD 1, 2 dan membuat desain proyek untuk pembelajaran di pertemuan kedua. Dipersilakan Bu Nurul untuk mengerjakan. Berdiskusi bersama kelompoknya. Gunakan media yang ada di handphone kalian untuk mencari informasi dari soal-soal pada LKPD. Boleh. Sekarang bagi tugas kelompok pada kelompok kalian masing-masing. Tugasnya dibagi. Silahkan mengerjakan. Boleh dilepas staplesnya untuk membagi merata tugasnya ke anggota kelompok kalian. Dilepas saja Mbak. Pokoknya jangan sampai. Misalkan ya. Dibagi. Nah, ini yang nomor 3A siapa yang mencari di buku, di flipbooknya, yang 3B siapa, yang 3C siapa. Bagi tugas ya Mbak ya. Ayo bagi tugas Mas. Di sini kan ada 3 poin soal ya. Bagi tugas. Yang 3A siapa, 3B siapa, 3C siapa. Terus yang di sini juga siapa yang menulis perbedaan dan persamaannya, begitu nggih? Paham ya? Sekarang kamu yang mengerjakan ini, yang cewek, yang cowok mengerjakan ini. Nah, sekarang yang cowok mengerjakan ini, yang cewek mengerjakan LKPD 2, begitu ya? Ayo. Ayo Mas, dibantu Mas. Sudah ya, dibagi tugas nggih. Yang ini yang cowok, yang ini yang cewek. Pinter sekali bagi tugas merata dengan kelompok kalian. Ini kalian membuat apa? Mencari apa? Persamaan dan perbedaan dari rangkaian seri dan paralel, gitu ya. Sedangkan ini mencari informasi tentang biografi B.J. Habibie. Pintar, nggih. Bagi kelompok, bagi tugas. Pintar sekali. Sudah kamu tulis ini? J. Terus sekarang bagi tugas. Ini yang mencari informasi 3A siapa? Kamu bantu Mas. Cari informasi 3A di flipbook kamu ya. Pakai handphone ini ya. Cari di flipbook yang dari Bu Nurul. Terus yang 3B, kamu Mas ya mencari ya. Yang 3C nanti dicari bareng-bareng, oke? Ya, pakai handphonenya Mas Arya. Bagi tugas, kamu mengerjakan apa Mas?
Ini yang LKPD 1. J. Gini, LKPD 1 biar yang cowok yang mengerjakan. Ayo Mas Bima. Ini di sini yang mengerjakan ya. Kamu menulis persamaan dan perbedaan yang tadi sudah dibahas sama Bu Nurul di depan. Gitu nggih? Ayo dibantu. Rangkaian seri sama paralel. Iya, begitu, nggih. Rangkaian seri itu bagaimana? Rangkaian paralel bagaimana? Sedangkan persamaannya tadi apa saja? Masih ingat ya? Dibaca, dibaca. Boleh, di situ boleh di dalam lingkaran boleh. Dibantu ya. Cari di internet atau di buku flipbook yang sudah disiapkan. Rangkaian seri apa ini? Ini perbedaannya boleh. Atau bisa disebutkan yang tadi disebutkan mundur di depan. Masih ingat nggak? Kalau rangkaian seri perbedaannya apa dengan rangkaian paralel? Rangkaiannya lebih sederhana, begitu kan? Rangkaian listriknya lebih sederhana. Oke. Terus rangkaian seri disusun secara bersusun. Oke. Sedangkan paralel berderet, dibuat poin-poin, Mbak. Ini. Nah, rangkaian seri apa tadi? Rangkaiannya lebih apa kalau seri? Betul sekali. Sedangkan rangkaian paralel apa? Rangkaiannya lebih apa? Lebih rumit. Tulis. Nulisnya secara berbarengan di situ. Rangkaian seri apa? Rangkaian paralel apa? Di poin 1. Oke. Tulis, Mbak. Terus, kalau rangkaian seri tadi apa? Disusun secara apa? Rangkaian paralel disusun secara apa? Gitu nggih? Begini. Rangkaian seri ini perbedaannya, Mas. Ini kan persamaannya. Perbedaannya rangkaian seri apa tadi? Lebih mudah untuk membuat. Iya, lebih sederhana. Lebih mudah untuk membuatnya, boleh. Rangkaian seri Lebih mudah untuk membuatnya. iya, boleh. Sama lengkapi profil. Rangkaian paralel di sini, sedangkan rangkaian paralel lebih apa? Lebih rumit. Nah, lebih rumit untuk Kenapa? Nomor 1, 2, ini kan hanya pelaksanaan saja ya. Yang iya, langsung 3A. Topik masalah dari teks
tersebut. Apa di sini? Menceritakan tentang apa topik utamanya? Kehidupan kejadian. Betul, boleh sekali. Tulis dulu. Topik utama. Topik masalah dari teks tersebut adalah gitu. Bisa? Nah, di sini rangkaian seri. Tadi apa tadi disebutkan di depan sama teman-temannya. Perbedaannya, rangkaian seri. Rangkaiannya lebih Sedikit lebih sederhana. lebih sederhana, nggih. Sedangkan rangkaian paralel lebih rumit gitu. Terus rangkaian seri disusun secara apa? Rangkaian paralel disusun secara apa? Gitu kan, nggih. Terus rangkaian seri lampunya mati itu bagaimana lainnya? Rangkaian paralel kalau satunya mati, lainnya bagaimana? Begitu kan? Nggih. Ayo dibantu mencari informasi di handphone kalian. Langsung 3 ayat. Apa topik masalah? Bukunya belum terbuka. Mana bukunya flipbook? Kenapa tidak dibuka? Apa topik masalah dari teks tersebut? Topik dari bacaan ini tadi menceritakan tentang apa? Apa topiknya? Nah, dari bacaan ini topik utamanya apa? Menceritakan tentang apa? Iya, menceritakan tentang kehidupan Bapak. Nah, rangkaian seri apa ini? Apa? Rangkaian seri gini. Rangkaian seri, perbedaan kan ini kan ya? Rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri disusun secara apa? Apa rangkaian seri? Disusun secara sedangkan paralel disusun secara iya, tulis seperti itu ya. Terus rangkaian seri, rangkaiannya lebih sederhana apa lebih rumit? Sedangkan rangkaian paralel lebih rumit. Tulis seperti itu, poin-poin, jangan disebutkan seperti ini. Ya. Sampai mana? Topik masalah tersebut. Nah, pada teks eksplanasi ini, topik utamanya menceritakan tentang apa ini? Menceritakan tentang apa ini? Iya, menceritakan tentang tulis. Pintar sekali ya seperti itu. Menceritakan tentang apa? Kehidupan. Sudah sampai mana? Ini. Coba 3A. Oke. Apa topik masalah dari teks tersebut pada teks eksplanasi? Mana bukunya? Nah, pada buku ini menceritakan tentang apa ini? Teks eksplanasi ini. Menceritakan tentang apa? Bukan. Menceritakan tentang? Iya, tulis di sini. Topik masalah dari teks tersebut adalah
Terus memerlukan daya listrik yang cukup besar. Gini, sama-sama menggunakan kabel boleh. Sama-sama menggunakan apa? Baterai. Begitu saja. Ini dihilangkan kalau gitu ya. Terus juga sama-sama menggunakan saklar untuk meng-on off-kan, menghidupkan atau mematikan, begitu. Apakah ada kesulitan anak-anak? Tidak ya. Oke, cari semua informasinya pada teks buku teks flipbook yang sudah disediakan Bu Nurul. Di situ sudah disediakan semuanya informasinya. Jangan satu. Minimal 3 ya. Nah. Apa ya? Kamu paralel, kamu seri. Nah, begitu. Ini seri. Ini apa tadi kamu menyebutkan apa? Ya. Sedangkan paralel menggunakan berapa Bima, Mas Bima? Kalau seri menggunakan 1 saklar, kalau paralel menggunakan tulis bareng-bareng. Sulit. Nah, terus setelah saklar, perbedaannya, ini tadi apa? Lebih mudah, lebih sulit ya. Terus kalau rangkaian seri, disusun secara apa? Loh, bersambung, sedang paralel. Coba dilihat. Ini bersusun ya, seri. Persamaannya itu banyak, persamaannya ada 4 kan, persamaannya tadi yang dijelaskan menurut depan. Waktunya kurang 5 menit ya anak-anak ya. Tulis dulu ini. Apa topik masalah dari teks tersebut? Tulis dulu. Topik masalah dari teks tersebut adalah terus apa lagi? Ini bersambung. Kan seri bersambung, ya kan? Kalau paralel Terus apa lagi? Kira-kira perbedaannya? Kalau seri, 1 lampu bermasalah, semuanya ikut. Kalau paralel? Oke. Boleh ya? Sudah? Ini yang A. Iya, Bu. Ini buku sejarahnya jawaban. Sama dibantu ya, mencari jawabannya ya. Coba diperhatikan penurul rangkaian lebih sederhana. Ini lebih rumit. Jika 1 lampu bermasalah, lampu lainnya mati. Ya. Kalau yang ini 1 lampu dimatikan, lampu lainnya tidak ikut mati. Susunannya dilakukan dengan cara bersusun. Kalau di sini berjajar. Menggunakan apa ini? 1 saklar.
Ini menggunakan 3 saklar. Nah, sekarang tinggal persamaannya, begitu ya. Sudah? Belum? Nggih, belum. Kasih Bu Nurul tambahan waktu sedikit. Coba sekarang diselesaikan dulu. Pinter. Tinggal persamaannya ya yang ditambah ya. Sudah ya? Sampai mana? Ya. Ini tuh dari benar. Di flipbook situ, di bacaan. Bukan. Nah, itu nih. Cari di situ. Sekarang perbedaannya sudah. Sekarang persamaannya tulis di sini ya. Persamaannya di sini. Oh, di dalam lingkaran sini. Oke. Kelihatan nggak di sini? Kelihatan. Boleh. Iya, benar sekali. Sekarang ini tinggal persamaannya. Oke. Perbedaannya coba ini apa ini? Rangkaian seri. Seri di sini secara bersambung dan pembuatannya lebih sederhana. Rangkaian seri menggunakan 1 saklar. Kalau ini? Rangkaian paralel ini disusun secara berbaris dan pembuatannya lebih rumit. Sedangkan rangkaian paralel menggunakan 3 saklar. Terus sekarang persamaannya. Dari rangkaian seri dan paralel, persamaannya apa? Sama-sama? Menggunakan kabel. Iya, menggunakan kabel. Apalagi sama-sama menggunakan saklar atau sama-sama menggunakan baterai juga, begitu kan? Oke. Tulis ya di sini persamaannya. Kalau di sini tidak kelihatan tulisannya, bisa tulis di sini. Gitu, nggih? Ayo. Lanjutkan. Sudah selesai? Sudah. Nah, ini aja sekarang. Sekarang dijelaskan. Rangkaian seri ini yang bagaimana? Baca, Mas. Rangkaian seri. Yang keras. Rangkaian seri lebih mudah untuk membuatnya. Terus? Rangkaian seri menggunakan 1 saklar. Bentar. Rangkaian seri lebih mudah membuatnya, sedangkan rangkaian paralel? Rangkaian paralel lebih rumit. Nah, lebih rumit. Terus selanjutnya perbedaan kedua? Rangkaian seri menggunakan 1 saklar. Sedangkan paralel?
menggunakan 3 saklar. Iya, terus? Rangkaian seri dibuat secara bersambung. Rangkaian pangkalan dibuat secara bersusun. Terus? Jika satu lampu mati, lainnya ikut mati. Kalau seri itu ya, kalau paralel? Jika satu lampu mati, lampu lainnya tidak ikut mati. Terus sekarang tinggal persamaannya. Sama-sama menggunakan Saklar, kabel, lampu, saklar, lampu, dan baterai. baterai. Boleh seperti itu. Atau bisa disebutkan satu-satu. Ini kan hanya satu kalimat ya. Bisa disebutkan satu-satu. Sama-sama menggunakan kabel. Yang kedua, sama-sama menggunakan saklar. Yang ketiga, sama-sama menggunakan lampu. Seperti itu juga boleh, enggak apa-apa. Sampai mana sekarang? Coba disebutkan. Ini rangkaian seri perbedaannya apa? Ya, sedangkan rangkaian paralel? Rangkaian berikutnya. Ya, terus? Satu lampu menggunakan lampu lainnya ikut mati. Kalau paralel? Jika satu lampu dimatikan, lampu lainnya tidak ikut mati. Pintar, betul. Terus setelah itu? Susunannya dilakukan oleh terus perbedaan selanjutnya sedangkan paralel terus persamaannya apa? Sama-sama menggunakan saklar, sama-sama menggunakan lampu, tiga sama-sama menggunakan kabel, empat sama-sama menggunakan baterai. Sudah selesai ya, berarti LKPD kedua sudah selesai nih. Terus bagaimana Mak kira-kira itu rencana proyek yang akan kamu buat di pertemuan kedua? Bagi tugas ya. Terus? Siap Mbak, bawa kertas asuro. Terus ini? Siap, membawa double tip nggih? Kamu membawa spidol. Spidolnya itu bisa bermacam-macam warna nggih, tidak hanya hitam gitu ya. Siap Mas? Siap. Kamu membawa gunting. Siap Mas, bawa gunting. Siap. Jadi bagi tugas nggih? Bentar. Terus sekarang kelompok ini. Itu rencana proyek yang kamu buat di pertemuan itu sudah disiapkan? Sudah direncanakan ya? Sudah dibagi tugas? Sudah. Yang membawa alat dan bahan sudah dibagi? Ini membawa apa? Siap double tip? Ini? Bawa spidol ya? Bawa spidol. Spidolnya tidak hanya satu warna boleh. Bawa nggih. Oh iya, berbagai macam warna untuk hiasan nggih. Terus gunting. Kamu butuh itu enggak? Tas lipat enggak untuk hiasannya? Punya bisa dibawa juga ya? Oh iya, ini sudah punya nggih, dibawa nggih. Terus Mbaknya ini kertas asuro. Terus nanti dibuat desainnya. Kira-kira di kertas asuro dipajangin bagaimana, dikasih hiasan apa, dirancang nanti ya? Iya. Sudah selesai anak-anak? Sudah nggih? Sekarang satukan kembali tugasnya. Nah, Bu Nurul minta tolong untuk masing-masing ketua kelompok membawa ke depan, dikumpulkan ke Bu Nurul. Kelompok 1 terlebih dahulu disatukan dulu tugasnya itu, dirangkai kembali. Nah, ya. Enggak. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4.
kelompok 5, kelompok 6. LKPD 1 dan LKPD 2 sudah selesai kalian kerjakan. Terus desain proyeknya sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian? Sudah ya. Sudah berembuk kira-kira besok yang membawa kertas Asturo siapa? Yang membawa gunting siapa? Yang membawa alat dan bahan yang lainnya sudah dibagi sesuai dengan itu? Sudah ya? Baik. Sekarang kita sampai pada tahap kesimpulan dan refleksi. Mari kita merefleksikan, menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba diperhatikan di depan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Iya. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tadi kita sudah belajar tentang apa? Kosakata baku dan tidak baku. Terus tentang biografi juga, begitu ya? Tentang teks eksplanasi ilmiah, ya. Terus apa lagi? Persamaan, perbedaan dari rangkaian seri dan paralel. Begitu nggih? Coba diulangi Bu Nurul. Hari ini kita sudah mempelajari tentang apa saja? Persamaan, rangkaian seri dan paralel. Apalagi? Kosakata baku dan tidak baku pada teks eksplanasi ilmiah. Nggih, terus kita tadi sudah mempelajari tentang biografi Bapak sama teks eksplanasi ilmiah tentang pensil tadi, nggih. Terus, apakah kalian senang pada waktu proses pembelajaran hari ini? Senang, nggih. Apakah kalian siap untuk membuat proyek di pertemuan kedua? Siap. Ya. Nah, persiapkan kegiatan pembelajaran besok. Kerjakan, laksanakan, dan persiapkan alat dan bahan yang sudah dibagi oleh ketua kelompok kalian. Begitu ya? Alat bahan apa saja yang perlu disiapkan besok? Gunting, double tip, spidol, kertas Asturo. Begitu ya? Jangan lupa tetap untuk membawa handphone karena nanti kita akan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia pada web KBBI Kemdikbud. Begitu nggih? Jadi kalian tetap menggunakan handphone untuk mencari informasi tersebut. Siap? Siap. Apakah kalian siap untuk membuat proyek pada pertemuan kedua? Nah, persiapkan kegiatan pembelajaran besok dengan baik. Begitu nggih? Bu Nurul berpesan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, nggih, kita harus tetap menjaga kesehatan pada cuaca yang sudah masuk pada cuaca pancaroba, menjaga kebersihan diri, dan tetap menerapkan pola hidup sehat. Begitu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, apakah kira-kira ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak? Baik.
Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membacakan doa secara bersama-sama. Begitu ya. Bu Nurul minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mari kita siapkan kegiatan pembelajaran kedua besok dengan memperhatikan ya pembagian tugas tadi nggih. Siapkan di rumah, bawa alat dan bahannya besok ketika pertemuan kedua. Begitu nggih? Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola hidup sehat agar kita terus bisa belajar bersama di dalam satu kelas ini. Begitu nggih? Bu Nurul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.